warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi bin ni'amil wasi'atil wazirah wal hikamil bahiratil kathirah. Thumma salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al-haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa di malam Rabu kita mengkaji tauhid, pembahasan tauhid dan akidah menggunakan kitab Tauhid karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk babu maja'a fir ruqa wat tamaim. Bab penjelasan tentang ruqyah dan tamimah. Oh ya, lupa. Waktu hari malam Ahad kan ada pertanyaan ya. Ini bagusnya kapan? Dijawab sekarang atau nanti aja malam Ahad? Sekarang. Nanti yang jadi masalah kan bisa jadi yang hadir malam Ahad sekarang tidak ada. Kalau jawab sekarang nanti dia nggak tahu jawaban. Bagusnya gimana? Malam Ahad aja ya. Oh ya, sudah malam Ahad. Iya. Ya, ingatkan aja ya nanti ya. Ingatkan malam Ahad kita ada pelajaran ada pertanyaan itu ya, pertanyaan itu. Tadi saya mikir kapan nih, bagusnya sekarang atau nanti. Nah, kalau sekarang juga bisa, tapi kalau nanti pun ya terserah. Tapi yang jelas permasalahan ini kan tidak terlalu mendesak ya, karena kan tidak ada orang meninggal. Ya, kecuali kalau udah di hadapan kita ada itu ya. Ya jadi sepakat ya. Jadi kita tunda jawaban pertanyaan yang malam Ahad di kajian malam Ahad juga ya, tidak malam ini. Ya, kita sekarang fokus saja pembahasan tauhid. Ya, sebenarnya malam Ahad kan ada dua pertanyaan ya. Lalu ada juga satu permasalahan yang lewat juga terkait masalah fikih. Saya mau jelaskan, tapi untuk kapan ya, nanti aja lah. Ya, kita sekarang masuk saja bab ini, kitab tauhid, babu maja'a fir ruqa wat tamaim. Bab penjelasan tentang ruqyah dan tamimah. Ruqyah dan tamimah. Ada apa? Ya. Bab penjelasan tentang ruqyah dan tamimah. Ya. Ini judul bab di sini ya, judul babnya. Kalau sebelumnya kan bab termasuk syirik memakai gelang, benang dan semacamnya untuk menghilangkan bala atau menolaknya. Termasuk syirik memakai gelang, benang untuk menolak bala dan semacamnya. Nah, tapi kalau dalam bab ini bab penjelasan tentang ruqyah dan tamimah. Tidak disebutkan bab termasuk syirik, ruqyah dan tamimah. Kenapa alasannya? Sekali lagi. Ada ruqyah yang dibolehkan. Ya, karena ada ruqyah yang dibolehkan. Ya, karena tidak semua ruqyah terlarang, tidak semua ruqyah syirik. Kalau semua ruqyah syirik baru judulnya bab termasuk syirik, yaitu ruqyah dan tamimah. Itu Bapak. Ini alasan kenapa penulis menyebutkan bab penjelasan tentang ruqyah dan tamimah, bukan menyebutkan bab termasuk syirik, ruqyah dan tamimah. Ya, penulis pada pertemuan sebelumnya sudah kita baca dalil pertama dalam bab ini, yaitu hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari, bahwasanya ia pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Lalu beliau pun mengutus seseorang untuk memberikan pengumuman, memberikan maklumat. Apa maklumatnya? Alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at. Jangan ada lagi di leher unta kalung dari tali busur. Jangan ada lagi di leher unta kalung dari tali busur. Busur karena ada talinya. Jangan ada lagi di leher unta kalung dari tali busur atau kalung apapun kecuali harus diputus. Ini perintah dari siapa? Nabi, ya. Mengapa Nabi melarang demikian? Kenapa Nabi sampai memerintahkan demikian?
karena perbuatan tersebut perbuatan yang terlarang. Ya, ini kebiasaan orang-orang zaman jahiliyah yang sayangnya masih dipraktekkan oleh orang-orang di zaman sekarang yang dianggap udah maju era internet, tapi masih ada yang percaya seperti itu. Ya, ini dalil pertama yang disebutkan penulis tentang ruqyah dan tamimah. Nah, lalu berikutnya penulis menyebutkan dalil berikutnya dari Ibnu Mas'ud. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah syirik. Di sini Nabi menyebutkan dengan tegas bahwa 3 perbuatan tersebut, ruqyah, tamimah itu satu yang dikalungkan, nanti ada penjelasannya, dan tiwalah, ketiga-tiganya syirik. Lalu penulis menyebutkan dalil ketiga, hadis dari Abdullah bin Uqaim, "Man ta'allaqa syai'an marfu'." Ini sampai kepada Nabi, "Man ta'allaqa syai'an wukila ilaih." Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia akan tergantung kepadanya. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia akan tergantung padanya. Sesuatu di sini maksudnya untuk apa? Bala, bukan sesuatu untuk pengumuman. Siapa yang menggantungkan pengumuman, berarti tergantung padanya. Bukan itu ya. Maksudnya menggantungkan sesuatu ini dengan tujuan seperti itu, menolak bala, menolak musibah, menolak kerugian, menarik untung. Nah, siapa yang seperti ini, maka dia akan tergantung dengan apa yang dia gantung itu. Dan sebenarnya tidak mesti digantung. Bisa jadi dikalungkan, bisa jadi Cincinkan. Siapa yang memakai mengalungkan di lehernya sesuatu, maka dia akan tergantung pada itu. Itu kalau niatnya nolak bala. Begitu juga menggunakan cincin, kalau niatnya untuk nolak bala, dia akan tergantung pada itu. Nah, ini secara tidak langsung hadis ini melarang kita untuk menggantungkan tamimah, atau kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Jimat gitu lah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, kita kembali ke hadis yang kedua tadi. Nabi menyatakan sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Nah, sekarang kita bahas apa yang dimaksud ruqyah, apa yang dimaksud tamimah, dan apa yang dimaksud tiwalah. Di sini penulis memulai penjelasan dengan tamimah. Apa itu tamimah? Syai'un yu'allaqu 'alal auladi yattaquna bihil 'ain, kata penulis. Yang namanya tamimah yang disebut syirik tadi, yaitu sesuatu yang digantungkan di leher anak-anak untuk melindungi mereka dari ain, pengaruh mata. Ya, ini sudah sering kita ulang-ulang karena pandangan mata ini bisa membuat orang sakit, bahkan mati, membuat orang di atas bukit jadi jatuh ke bawah. Dan ini benar disebutkan dalam hadis, al-ainu haqqun. Yang namanya ain, pengaruh mata itu benar-benar ada. Seandainya ada sesuatu yang mendahului takdir, niscaya itulah ain. Seandainya ada tidak sesuatu yang mendahului takdir? Tidak ada, tapi kalau ada, itulah ain. Ya. Nabi menyebutkan demikian untuk menegaskan bahwa ain itu benar-benar ada, bukan hayalan ya. Nah, kita kembali lagi, tamaim yang disebut Nabi tadi sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwala adalah syirik. Tamimah di sini adalah sesuatu yang digantungkan ke leher anak untuk melindungi mereka dari pengaruh mata. Ini adalah perbuatan syirik. Tapi di sini kata Syekh, lakin akan tetapi, idza kana al-mu'allaqu minal Qur'an farakhasa fihi ba'dus salaf. Tapi kalau yang digantungkannya itu termasuk Al-Qur'an, kalau yang digantungkannya itu adalah Al-Qur'an, sebagian salaf memberikan keringanan untuk memakainya. Salaf ternyata apa? Orang terdahulu, sahabat, tabi'in. Jadi kalau yang digantungkan Al-Quran untuk menolak bala tadi, sebagian salaf memberikan keringanan. Artinya boleh. Kalau yang digantungnya Al-Quran, dengan alasan Al-Quran ini penyembuh. Allah sebutkan dalam Al-Quran sendiri, wa nazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Penyembuh. Jadi katanya kalau ada orang sakit gantungan Al-Quran,
Ini boleh. Ini menurut sebagian salaf ya, sebagian ulama terdahulu. Wa ba'dhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu minal manhiyyi anhu. Namun sebagian salaf yang lain, ulama terdahulu, sahabat dan semacamnya, tidak memberikan keringanan untuk memakai tamimah dari Al-Quran, memakai jimat dari Al-Quran untuk melindungi bala, menolak penyakit dan semacamnya. Sebagian ulama salaf terdahulu tidak memberikan keringanan, sebagian lagi memberikan keringanan. Jadi ada dua pendapat Bapak ya. Kalau yang digantungkannya ayat Al-Quran, ada dua pendapat. Tapi kalau yang digantungkannya bukan ayat Al-Quran, sepakat para ulama itu haram dan itu syirik. Tapi kalau yang digantungkannya ayat Al-Quran, surat apa misalnya kursi dan semacamnya, ini ada beda pendapat. Sebagian ulama menyatakan oh tak apa-apa karena itu ayat Al-Quran. Tapi sebagian lain enggak, itu termasuk yang terlarang. Ya, itu tidak diperbolehkan dan itu termasuk perkara terlarang. Minhum Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, di antara orang yang melarang memakai tamimah dari ayat Al-Quran, di antaranya itu sahabat Nabi Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Nah, ini Ibnu Mas'ud termasuk sahabat Nabi yang melarang tamimah dari Al-Quran, jimat dari Al-Quran. Bukan Ibnu Mas'ud aja, ada beberapa sahabat yang lainnya. Jelas Bapak ya. Jadi ada dua pendapat nih. Kalau tamimahnya dari ayat Al-Quran, ada yang memberikan keringanan, membolehkan, dan ada yang tidak memberikan keringanan, termasuk yang terlarang. Nah, ada dua pendapat, namun pendapat yang kuat dari dua pendapat ini tentu saja pendapat yang menyatakan tidak boleh memakai jimat walaupun dari ayat Al-Quran. Tidak boleh memakai tamimah walaupun dari ayat Al-Quran, dengan beberapa alasan. Pertama, keumuman larangan dari Nabi. Nabi sudah melarang menggantungkan tamimah, jimat, dalam bentuk apapun. Nabi umum melarang. Nabi tidak mengecualikan. Kecuali kalau dalam hadis ada misalkan tidak boleh menggantungkan tamimah kecuali kalau dari ayat Al-Quran. Kalau ada hadis Nabi yang menyebutkan ini, ya sudah, selesai masalah kita. Tidak ada lagi beda pendapat, sudah semuanya sepakat boleh menggantungkan jimat dari ayat Al-Quran. Tapi yang jadi masalah tidak ada satupun hadis yang mengecualikan. Ini alasan pertama. Lalu alasan kedua, kenapa menggantungkan jimat dari ayat Al-Quran terlarang, menggantungkan tamimah dari ayat Al-Quran dilarang? Karena menutup pintu syirik, menutup celah menuju syirik. Karena apa? Bisa jadi ada sebagian tukang sihir, dukun dan semacamnya, mereka menggunakan ayat Al-Quran, ngasih ini apa istilahnya resep kepada pasiennya dengan menggunakan ayat Al-Quran untuk menutupi syirik yang mereka lakukan. Iya, punya kedok dia, tutup kedok mereka. Oh, ayat Al-Quran bagus, pakai aja. Boleh kok, lihat tuh ayat Al-Quran kan. Nah, padahal kalau kita lihat tulisan Arab ya. Jadi sebagian orang karena tidak bisa baca Al-Quran, dikasih oleh dukun tulisan ini Arab, ayat Al-Quran betul. Padahal lagu Indonesia Raya. Ya, saya ditunjukkan oleh teman di status WA-nya, ini dukun zaman sekarang kreatif juga. Jadi jimatnya itu tulisannya lagu Indonesia Raya, tapi tulisan Arab Melayu. Nah, orang yang tidak bisa baca Al-Quran, kayak dia, dia ngerasa oh ini udah melindungi saya, padahal itu lagu Indonesia Raya. Ada juga ini balonku ada 5, itu ada juga itu. Jadi tulisannya dalam Arab Melayu, balonku ada 5, rupa-rupa macam-macam aja. Nah, ini alasan kenapa tamimah atau jimat dilarang walaupun ayat Al-Quran, dengan alasan untuk menutup pintu syirik. Yang kedua, yang ketiga, menutup pintu menutup celah agar ayat Al-Quran tidak dihinakan. Karena ain itu dulu itu tamimah itu seringnya dipakaikan ke anak, dan namanya anak kecil bisa dikontrol kalau pergi-pergi. Dia masuk WC, masuk ke tempat kotor, sedangkan dia membawa ayat Al-Quran, dan bisa jadi ininya putus lalu jatuh. Nah, itu nggak boleh Bapak ya, itu bahaya sekali. Makanya pintu menuju itu harus ditutup. Celah menuju perbuatan seperti itu tuh nggak boleh ya.
inilah pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat. Jadi yang namanya tamimah jimat, mau dengan ayat Al-Quran maupun selain, mau dengan tulisan Indonesia atau tulisan Arab, dengan selain Al-Quran maupun Al-Quran, semuanya terlarang. Jelas Bapak-bapak, Ibu-ibu? Ya, itu tamaim, tamimah atau diterjemahkan jimat lah gitu. Lalu yang kedua, warruqa, ruqyah. Wahiyallati tusamma al-azaim, yaitu yang dinamakan azimat. Jadi ruqyah itu dinamakan azimat. Atau kalau mau dibahasakan lagi, jampi-jampi lah gitu lah. Nah, ini juga termasuk perkara yang terlarang. Nabi menyebutkan bahwa itu syirik. Terlarang ruqyah. Bagaimana di samping ruqyah udah banyak orang ruqyah. Nah, kata Syekh, ada lanjutannya, kata Syekh sini, wa khassa min had-dalilu ma khala min asy-syirk. Dalil, ada dalil yang mengecualikan dari yang terlarang. Artinya ruqyah itu terlarang, tapi ada dalil yang mengecualikan. Boleh, artinya ruqyah yang diperbolehkan. Yaitu apa? Ma khala min asy-syirk, yaitu ruqyah yang bebas dari syirik. Boleh kalau ruqyah itu bebas dari syirik. Jampi-jampi kan bacaan kan, gitu kan. Ya kan, di zaman dahulu kan kayak gitu, dan zaman jahiliyah pun ada ruqyah, tapi beda kan. Ruqyah orang jahiliyah dengan ruqyah kaum muslimin. Ya tidak? Beda, makanya disebutkan oleh Sahih Muslim dari sahabat Auf bin Malik al-Asy'ari, dia pernah bertanya kepada Rasulullah. Dia berkata, kunna narqi fil jahiliyah. Dulu kami di zaman jahiliyah biasa beruqyah, membaca jampi-jampi untuk orang sakit dan semacamnya. Fakulna, maka kami pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma tara fi dzalik, apa pendapatmu tentang itu? Tentang apa? Ruqyah, jampi-jampi itu. Maka kata Rasulullah, i'ridu alayya ruqakum, tunjukkan kepadaku bagaimana cara ruqyah kalian. Tunjukkan kepadaku. La ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun. Tidak mengapa ruqyah itu selama tidak ada syirik di dalamnya. Tidak ada unsur syirik. Kalau ruqyahnya ada unsur syirik, terlarang. Tapi kalau tidak ada unsur syirik, itu diperbolehkan. Jelas Bapak ya? Apa? Contoh unsur syirik yang unsur syirik. Seperti misalkan meminta kepada jin, minta tolong pada jin, menyebutkan nama-nama, misalnya Roro Kidul kah, Dewi Sri kah, atau apa istilahnya, atau apa kalau di Jawa Pak, bau reksa kan? Apa istilahnya Pak? Ada pokoknya gitulah, istilahnya ada ungkapan-ungkapan tertentu, dia bukan menyebut nama Allah, menyebut nama selain Allah. Nah ini alamatnya. Makanya Bapak, ini alamat dilarang, terlarang, dan itu syirik. Nah, makanya para ulama menyatakan ruqyah itu diperbolehkan dengan 3 syarat. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan 3 syarat. Pertama, selain yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar ya. Pertama, ruqyah itu bebas dari apa tadi? Syirik. Nih, syarat pertama yang disebutkan para ulama, ruqyahnya harus bebas dari syirik. Kalau dalam ruqyah tersebut ada kalimat-kalimat kufur, maka ini dilarang. Ini syarat pertama. Syarat kedua, dengan menyebut nama Allah, sifat-sifatnya, atau menggunakan ayat Al-Quran, hadis Nabi, atau bahasa Arab, atau bahasa yang dipahami maknanya. Jelas? Pertama kan bebas dari syirik. Kedua, menggunakan ayat Al-Quran, hadis dengan bahasa Arab, atau bahasa yang dipahami. Artinya memang ruqyah nggak mesti bahasa Arab menurut sebagian ulama. Kalaupun bahasa Indonesia, yang penting tidak ada unsur syirik, diperbolehkan. Ya, ruqyah kan artinya kan berdoa untuk kesembuhan kita. Namanya doa, apakah mesti bahasa Arab? Tidak kan? Bahasa Indonesia pun boleh ya. Walaupun kalau ditanya afdal bahasa Arab. Ya ini. Kedua, dengan ayat Al-Quran atau bahasa Arab dan bahasa yang dipahami. Kedua. Ketiga, meyakini bahwa ruqyah itu tidak berpengaruh dengan sendirinya, akan tetapi berpengaruh dengan izin Allah. Jadi penyakit ini sembuh bukan karena ruqyahnya, tapi karena izin Allah. Allah menyembuhkan lewat ruqyah. Jelas Bapak ya? Jadi 3 syarat nih. Bebas dari syirik, dengan ayat Al-Quran, hadis, atau bahasa Arab, atau bahasa yang dipahami. Ketiga, meyakini bahwa ruqyah itu tidak memberikan pengaruh dengan sendirinya, akan tapi dengan izin Allah. Ini 3 ini. Pertama, bebas dari syirik.
Kalau memang ruqyah itu ada syiriknya, unsur-unsur syirik, meminta tolong jin, menyebut nama selain Allah, menyebut nama wali tertentu, itu haram. Kedua, menggunakan ayat Al-Quran, hadis Nabi, bahasa Arab atau bahasa yang dipahami. Kalau ada orang meruqyah, bahasanya nggak jelas, ngomong apa itu, komat kamit nggak jelas. Katanya dia kiai, buya, tapi kok ruqyah nggak jelas apa. Makanya nggak boleh. Sepakat para ulama nggak boleh. Jelas Bapak ya? Apa ada orang kayak gitu? Nah, saya ada sebuah cerita Bapak. Saya baca dari buku kumpulan humor kiai. Jadi kejadiannya di sebuah daerah, nggak mau saya sebutkan namanya. Di sebuah daerah ada seseorang kiai yang terkenal punya karomah katanya. Karomah itu artinya apa bahasa Indonesia? Keistimewaan. Artinya dia itu punya apa ya? Keajaiban lah istilahnya gitulah, karomah. Jadi kiai ini terkenal punya karomah, banyak karomah. Kalau orang datang ke dia berobat, didoakan sembuh. Nah, suatu hari ada seorang sakit datang ke kiai ini. Sakitnya aneh, agak aneh. Perutnya besar. Tapi ketika diperiksa oleh dokter, ini penyakitnya nggak jelas, mungkin apa ini? Nggak ada yang aneh. Nah, akhirnya datanglah orang ini, pasien ini sama keluarganya ke kiai tersebut. Nah, akhirnya datang kiai ini, lihat pasien tersebut, lalu langsung memegang perutnya sambil mengucapkan sebuah kalimat yang memalukan. Jadi dia menyebutkan dengan suatu bahasa daerah. Bahasanya itu, kalimatnya itu tentang kemaluan laki-laki dan perempuan. Nah, akhirnya ketika dia meruqyah itu, katanya meruqyah kan, keluarga pasien ketawa terus. Tapi setelah itu sembuh katanya. Jadi dia meruqyah dengan mengucapkan kata-kata itu, kemaluan laki-laki dan perempuan. Iya, dengan bahasa suatu daerah lah, nggak tahu saya sebutkan namanya. Itu langsung, yang pasien ini, keluarga pasiennya tertawa, tapi si pasiennya setelah digitukan usap-usap sambil mengucapkan itu langsung sembuh katanya. Nah, yang seperti ini boleh nggak dalam Islam? Ya. Boleh ya. Walaupun pelakunya kiai, bukan berarti jaminan. Jadi jangan tertipu dengan gelar atau nama kiai fulan, habib fulan, atau mungkin buya fulan lah. Yang jadi patokan bukan nama gelarnya, tapi bagaimana akidahnya, bagaimana keyakinannya, bagaimana fikrohnya dan semacamnya. Jadi jangan tertipu dengan gelar Bapak ya. Jadi ada seperti itu. Ini saya baca di sebuah buku, tahu aja, disebutkan tentang humor atau kisah unik dari kiai. Oh, ini zaman dulu lah. Di antaranya itu, kiai itu terkenal katanya di suatu daerah, terkenal punya karomah. Makanya kalau orang datang didoakan sembuh. Ya, termasuk orang tadi, dia didoakan dengan mengucapkan itu kata-kata yang bikin malu saya. Orang yang pas keluarga pasien tertawa, si pasiennya sembuh akhirnya. Pernah terjadi di sini. Nah, ini nggak boleh ya. Harus menggunakan bahasa yang dipahami, bahasa Arab. Lalu ketiga, meyakini bahwa ruqyah, ini syarat ketiga, tidak berpengaruh dengan sendirinya. Kalau seorang sudah meyakini ruqyah inilah yang menghilangkan penyakit, bukan Allah, maka ruqyah tersebut terlarang. Jelas Bapak ya? Nah, inilah syarat ruqyah diperbolehkan. Ya, kita harus jeli ya, harus kritis. Kalau ada orang katanya, saya di ruqyah sana itu sembuh, harus perhatikan seperti apa pengobatannya. Dan jangan tertipu juga dengan dia baca Al-Fatihah juga kok, baca ayat kursi. Jangan. Tapi kalau misalnya seorang baca ayat kursi, ambil ayam, itu kan ya, ambil baca Al-Fatihah. Jangan tertipu, itu tetap pengobatan yang terlarang. Ustaz, saya ada satu kejadian waktu dulu di Kalimantan di kampung itu. Ada seorang laki-laki itu, dia itu memang punya ilmu kebal. Jadi ritualnya itu dilihat ditunjukkan sama saya. Bahasanya itu bahasa pantun Melayu gitu. Tapi ujung pantunnya baru saya sadar itu. Ibaratnya menyamakan diri dia itu sama Allah gitu. Itu Binasa Allah baru binasa saya gitu. kata-kata kufur. Memang Bapak, Ibu yang semoga dirahmati Allah, seorang yang namanya jin tidak akan membantu kita dengan gratis. Para dukun itu kan dapat bisa punya keahlian begini dan begitu. Pengaruh apa? Faktor apa? Jin. Kalau mereka dia lemah tanpa
tanpa jin, pertolongan jin mereka nggak punya apa-apa. Mereka tuh kelihatan kuat karena jin. Dan yang namanya jin tidak mungkin memberikan pertolongan gratis. Kan jin manusia juga begitu kan, semuanya gitu kan, nolong kalau ada imbalan. Nah begitu pula jin itu nggak mungkin memberikan pertolongan gratis, pasti dia apa membutuhkan imbalan ya. Jadi antaranya apa? Jin bisa mau membantu manusia kalau manusia ini berbuat maksiat, berbuat kafir, kekafiran terutama ya. Makanya banyak para ulama menyebutkan bagaimana para dukun itu mempunyai ilmu, di antara mereka membuang Al-Quran ke WC. Ada juga yang menulis ayat Al-Quran dengan darah haid. Dan ada juga yang pokoknya cara-cara kufur, menghina Al-Quran, lempar Al-Quran ke tempat sampah. Nah, karena mereka sudah melakukan perbuatan kekafiran, baru jin membantu. Tapi kalau selama mereka misalkan anggap dukunnya menauhidkan Allah, ada dukun rajin sholat, menauhidkan Allah, nggak mungkin dibantu oleh jin ya. Jadi setelah berbuat maksiat, berbuat kekafiran, baru jin mau nolong ya. Ini nyata Bapak ya. Sampai saya pernah baca ini dulu masih SMP, buku apa saya lupa itu, buku pokoknya di situ ada tips katanya kalau kita ingin melihat tuyul katanya bangun jam 12 atau jam 12 malam, keluar rumah tidak memakai pakaian sama sekali katanya. Nanti di situ bisa lihat tuyul kan. Nah ini cara-cara batil katanya ya. Nah ini hati-hati ini. Dan seperti ini banyak dipraktekkan sebagian masyarakat kita. Ya dulu saya masih awam kan, kayak gitu ya. Cuman saya alhamdulillah nggak praktekkan. Alhamdulillah mendalik jangan sampai. Ya itu ya. Kalau yang raja-raja gitu Pak Ustaz, ayat Al-Quran ditulis pakai minyak zaitun, orangnya disuruh buka baju, ditulis dari belakang itu. Nah itu pokoknya itu terlarang. Mau ayat Al-Quran atau apa. Tapi teman saya itu datang dari pesantren Banjarmasin ke Kalsel itu. Ya. Iya, ilmunya itu aneh, bukan ilmu tentang hadis-hadis, tapi ilmu kebal gitu bapaknya. Iya itu. Ilmu kelahi. Itu yang jadi masalah ya, banyak seperti itu terlarang. Iya, dikiranya kalau seorang udah kebal, berarti dia udah karomah wali Allah. Nggak ada seperti itu. Takut Belanda. Hah? Gara-gara itu takut Belanda. Iya. Buktinya kalau seandainya mereka itu kebal, memang anti peluru, harusnya menang ya mereka melawan Belanda kan. Kenyataannya mau Belanda bawa pelur kan. Sampai-sampai Bapak, ya saya masih ingat nih. Ada seorang dulu masuk yang kejuaraan lomba bela diri bebas itu. UFC ya? UFC. Nah, ada seorang dari Indonesia. Dia bisa silat dan bisa dulu tuh tinju kalau nggak salah. Dan namanya silatnya kan biasanya ada tenaga dalam kan. Nah dia berkata, pernah berbicara di media massa, ketika berhadapan dengan musuhnya, dia mau mengeluarkan tenaga dalam nggak bisa. Jadi mungkin kalau udah dalam keadaan seperti itu dia susah, mungkin nggak konsentrasi, nggak bisa mengeluarkan tenaga dalamnya. Nah itu menunjukkan ya sekali lagi nggak jadi jaminan, bukan jadi patokan orang yang kebal peluru berarti dia orang yang bertakwa, wali Allah, bukan ya. Itu bukan jadi patokan. Yang namanya wali Allah itu yang beriman dan bertakwa. Allah sebut dalam surat Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Siapa itu maksudnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Iman dan takwa, inilah wali Allah. Walaupun tidak bisa terbang, walaupun tidak bisa jalan di air, walaupun tidak kebal dibacok senjata tajam. Jadi wali Allah bukan orang seperti itu Bapak. Pikiran orang awam kan, bisa terbang itu wali Allah, bisa jalan di atas air wali Allah, bisa sholat di atas air. Sholat dalam air ada. Ini dia pikir orang awam, nggak seperti itu Bapak ya. Lagi jangan kita mudah tertipu dengan cerita-cerita model begitu ya. Ya jadi kita kembali lagi, ruqyah itu diperbolehkan tadi dengan 3 syarat. Jadi tidak semua ruqyah terlarang. Yang ruqyah yang terlarang itu kalau yang tidak memenuhi 3 syarat tadi. Di antaranya kalau ada unsur syirik dalam perkataan tersebut. Nah di sini kata Syekh, faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal huma. Dan Rasulullah telah memberikan keringanan terkait ruqyah
yaitu ruqyah untuk menghindar atau melindungi dari ain, pengaruh mata, dan humah, tersengat. Nah, nggak ada keringanannya. Jadi sekali lagi, ruqyah tidak semuanya terlarang. Ada yang terlarang dan ada yang diperbolehkan. Yang terlarang yaitu yang tidak memenuhi 3 syarat tadi. Jelas Bapak-bapak? Sebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud tadi, watiwalah. Jadi yang termasuk syirik kan tadi ruqyah, tamimah, dan tiwalah. Apa itu tiwalah? Hiya syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'ata ila zawjiha wa rajula ila mar'atihi. Yaitu sesuatu yang mereka buat dan mereka klaim bisa membuat seorang wanita disukai suaminya dan membuat seorang pria disukai istrinya. Yang namanya tiwalah sesuatu yang dibuat, dan menurut perkiraan mereka, menurut anggapan mereka, ini bisa membuat wanita dicintai suaminya dan membuat seorang suami dicintai oleh istrinya. Namanya apa kalau pelet? Ya, Pelet. iya. Kalau dalam bahasa Indonesia pelet. Nah, itu termasuk syirik. Itu umpan ikan. Pelet. Makanan ikan. Ya itulah. Ya jadi Bapak, dari 3 ini, ruqyah, tamimah, tiwalah. Kalau tiwalah semuanya syirik, nggak ada pengecualian. Tapi kalau ruqyah, tamimah tadi ada rinciannya, ya tidak? Ya. Kalau ruqyah kan, kalau yang terpenuhi 3 syarat tadi boleh. Kalau yang tidak terpenuhi 3 syarat tadi Nggak nggak boleh. Kalau tamimah ada beda pendapat. Nah, kalau yang selain Al-Quran sepakat dilarang. Tapi kalau tamimah, jimatnya terbuat dari ayat Al-Quran, di situ ada beda pendapat. Ada yang memberikan keringanan dan ada yang melarang. Pendapat yang kuat terlarang. Nah, ini tamimah. Adapun tiwalah tadi pelet, semua ulama sepakat bahwa itu haram. Dan itu perbuatan syirik, Bapak ya. Jadi jangan sampai kita tertipu atau kita tertarik untuk melakukan itu ya. Pelet ya, terutama anak muda kan suka dengan seorang, gimana caranya seorang itu suka dengan saya. Nah, ini kan lemah iman dan juga nggak punya kepercayaan diri ya, biasanya gitu anak muda kan. Ya itu 3 perkara tersebut. Ya, jadi ruqyah, tamimah, tiwalah itu syirik. Hendaknya kita jauhi. Lalu penulis di sini menyebutkan hadis berikutnya, dalil berikutnya dalam bab ini. Di sini warawal Imam Ahmad an Ruwaifi'. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ruwaifi', seorang sahabat Nabi. Ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bersabda kepadaku, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'allal hayata satatulu bik. Bisa jadi hidupmu panjang setelahku. Artinya bisa jadi kamu berumur panjang ya. Dan ternyata kabar Nabi ini benar-benar terbukti. Dia setelah Nabi meninggal hidupnya panjang ya. Bisa jadi hidupmu panjang. Fa'akhbirin nas, karena itu kabarkanlah kepada orang-orang, anna man aqada lihyatahu, siapa yang mengikat jenggotnya, au taqallada wataron, atau mengalungkan tali dari busur, au istanja bi raji'i dabatin au 'azmin, atau istinja bersuci dengan kotoran hewan atau tulangnya, fa inna Muhammadan bari'un minhu, maka sungguhnya Muhammad berlepas darinya. Wahai Ruwaifi', hidupmu bisa jadi panjang, karena itu kabarkanlah kepada orang-orang bahwasanya siapa yang menggulung jenggotnya atau mengalungkan tali dari busur atau bersuci dengan kotoran hewan atau tulangnya, maka sungguhnya Muhammad berlepas diri darinya. Jelas Bapak? Di sini Nabi menyuruh Ruwaifi' untuk mengabarkan kepada orang-orang bahwa Nabi berlepas diri dari orang yang melakukan ini. Salah satu dari ini. Pertama, orang yang menggulung jenggotnya. Kedua, mengalungkan tali dari busur. Jadi dia jelaskan dan pernah kita singgung kan? Dikalungkan baik kepada dirinya maupun kepada hewannya atau kendaraannya. Yang ketiga, orang yang bersuci istinja dengan kotoran hewan atau tulang hewan. Nih, perhatikanlah, Nabi berlepas diri orang yang melakukan salah satu dari 3 ini. Pertama, yaitu orang yang mengikat, menggulung jenggotnya. Maksudnya apa? Menggulung. Jadi kata para ulama bisa jadi orang di jenggotnya diikat di sini,
atau dari tengahnya sini? Kalau saya nggak kelihatan kan? Atau seperti dianyam Ustaz. Iya. Iya. Kira-kira apa? Kenapa mereka menggulung jenggotnya? Kenapa orang-orang jahiliyah itu menggulung jenggotnya? Ada yang tahu? Ada dua alasan. Pertama, kata Syekh Ibnu Utsaimin, dalam rangka membanggakan diri. Jadi mereka itu kalau seorang dianggap pemimpin suatu kaum atau orang mulia, biasanya kebiasaan mereka itu jenggotnya diikat di tengahnya gitu. Nggak kelihatan Bapak. Jadi cuma jenggot seorang begini nih, tengahnya diikat. Kan jadi kayak gitu kan. Jadi saya ingat ini ada seorang kan artis ya kayaknya gitu. Ya kan? Iya. Iya. Jadi panjang, jadi tengahnya diikat. Nah, itu lambang kebesaran. Artinya orang ini orang istilahnya punya kedudukan. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah. Makanya terlarang. Seperti ini seakan-akan membanggakan dirinya. Ini alasan pertama mereka mengikat jenggot. Kedua, untuk menghindari ain sekali lagi. Ain itu apa? Pandangan mata. Karena kalau misalkan jenggot dibiarkan begitu, nampak bagus, nanti bisa kena ain orangnya. Makanya supaya nggak tampak bagus dibikin gitu. Kalau begitu kan jadi nggak jelek, nggak enak kan? Kok jenggot gitu kan? Jadi nggak kena ain katanya. Nah ini orang jahiliyah ya, nggak layak kita tiru. Jadi kalau kita nggak usah dibegitukan, ya biarkan aja lah, nggak usah dibikin gini atau dibikin dulu. Nah ini Nabi berlepas diri dari orang seperti ini yang mengikat jenggotnya. Yang kedua yaitu yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu orang yang mengalungkan tali dari busur, ya ke dirinya lah, atau ke hewannya lah, atau kendaraannya lah, atau mungkin mobilnya lah. Nah, Nabi berlepas diri dari orang seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu orang yang istinja, bersuci dengan kotoran hewan atau tulang hewan. Jadi ketika seorang buang air kecil, Bapak, kan bisa pakai air, bisa pakai batu. Nah, ini diperbolehkan. Terus kalau tulang tidak diperbolehkan. Nabi berlepas diri. Begitu juga kotoran hewan. Kalau di mobil-mobil itu kan banyak itu gantung-gantung kayak air turun itu. Apakah termasuk sirik juga ya? Itu dikhawatirkan. Kayak ada ini apa namanya tasbih itu kan kadang-kadang digantung kayak gitu. Apakah termasuk? Ya, terlarang. Kalau dikatakan syirik, kita lihat dulu apa niatnya seperti apa. Apakah itu perantara atau bagaimana? Kalau sekedar hiasan. Kalau sekedar hiasan ya kita nggak bisa. Mungkin harus tanya dulu niat orangnya, kenapa anda menggalung? Apakah sekedar hiasan mungkin supaya kelihatan bagus, atau punya keyakinan tertentu, misalkan ini menolak bala. Kalau untuk menolak bala bisa terjatuh dalam syirik. Ya. Jadi apapun yang digantungkan, dipakai kalung atau apapun, kalau tujuannya untuk itu bisa terjatuh dalam syirik tersebut. Nah ini bapak-bapak tadi yang ketiga, Nabi Muhammad berlepas diri dari orang yang istinja, bersuci dengan kotoran hewan atau tulang hewan. Pertanyaan, kenapa Nabi berlepas diri dari orang tersebut? Tidak ada. Kurang Baik, lomba. terakhir ya. Kenapa Nabi berlepas diri? Kalau tulang tuh makanan saudara kita. Kotoran hewan? Najis. Najis. Ya sama juga sebenarnya. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi, Nabi bersabda, la tastanju bi rautin wala 'idhamin fa innaha zadu ikhwanikum minal jin. Jangan kalian istinja, cebok atau bersuci dengan kotoran hewan dan tulang hewan, karena itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Jadi jangan bawa Pak, karena saudara kita muslim, tentunya maksud saudara kita muslim berarti kan? Saudara kita dari kalangan jin yang muslim itu, mereka makannya kotoran hewan dan juga tulang hewan. Maka jangan sampai kita menggunakan itu. Karena kalau kita untuk cebok menggunakan itu, sama saja mengotori makanan mereka. Dan itu sama saja menghina mereka. Kalau diludahi, Jadi, Bisa. tujuannya apa? ya kan, anu saya jijik kan. Nah, biasanya kan orang kayak gitu. Oh, kotoran. Kotoran hewan ini apa? Kotoran yang kering maksudnya. Ya, kotoran hewan. Sapi misalnya udah kering, nah digitukan untuk itu. Nah itu jangan. Itu nggak boleh. Itu makanan. Ya, itu jangan bawa ya. Nah itu, inilah tiga perbuatan yang mana Nabi berlepas diri dari pelakunya. Yang pertama apa? Lagi? Ikat jenggot. Kedua,
menggantungkan tali dari busur. Ketiga, istinja dengan kotoran hewan atau tulang hewan. Ya mungkin saja Bapak sampai sini. Kalau pada pertemuan berikutnya kita lanjut hadis atau riwayat tinggal penutup dari bab ini, yaitu riwayat dari Sa'id bin Jubair dan Ibrahim At-Taimi. Ya mungkin saja, kurang lebih mohon maaf. Sallallahu alaihi wa sallam. Akhiru da'wana alhamdulillah.